Pemirsa, di episode kali ini saya sudah berada di depan rumah seorang dalang muda asal daerah istimewa Yogyakarta. Saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng Fadil, seorang dalang muda yang sudah banyak sekali prestasinya. Untuk itu, ikuti budelan saya Husein Jonegoro dalam Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Dalang merupakan salah satu profesi yang dihormati di Indonesia. Sebab dalang ikut melestarikan budaya pertunjukan seni tradisional berupa wayang. Pertunjukan wayang sendiri saat ini memang tak lagi sepopuler dulu dan sedikit peminat. Akan tetapi, teater wayang justru menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Dalam proses penampilan pewayangan, seorang dalang tidak bisa asal-asalan ketika memperagakan salah satu tokoh, karena semuanya memiliki pakem dan paugerannya masing-masing. Seorang dalang membutuhkan kemampuan khusus agar dapat menyampaikan cerita dengan baik. Selain itu, dalang juga harus memiliki keahlian untuk membedakan warna suara agar dapat menjadi pembeda antara suara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Dalang memiliki berbagai pengertian yang berbeda, bergantung pada sudut pandang. Menurut seorang antropolog asal Belanda, Hazo, dalang adalah pendeta dalam pemujaan roh nenek moyang. Ada juga yang menganggap bahwa dalang adalah seseorang yang berperan sebagai pengajar yang baik atau pandai dalam memberikan pelajaran. Istilah dari dalang juga dikenal sebagai pemeran utama dalam pertunjukan wayang, seorang penutur kisah, penyanyi lagu, pemimpin suara gamelan, dan memberikan jiwa pada boneka wayang. Akan tetapi, secara umum, dalang adalah orang yang menyampaikan pengajaran dan cerita melalui pertunjukan wayang dengan musik dan lagu, dengan iringan gamelan sebagai pendukung atau latarnya. Istilah dari dalang dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki peran sebagai pemain, artis, tokoh sentral, hingga sutradara dari suatu pertunjukan pewayangan. Wah, pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan dalang muda asal daerah istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita sapa. Mas Fadil, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas Fadil ini merupakan dalang muda dan sekarang masih kelas 3 SMA. Ya, betul? Iya. Oke, Mas Fadil sendiri belajar dalang mulai kapan? Saya belajar mendalang mulai dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD Ya, sudah 3 mulai SD. belajar dalang. Waktu itu belajarnya di mana? Di Sanggar Ayodhya. Itu Sanggar di Ayodhya. Kasihan. Oh, di Kasihan Dekat Bantul. Madukismo, ya. Oke, waktu itu yang pertama dipelajari apa, Mas? Tentunya cara memegang wayang. Cara megang wayang. Ya, cara memegang wayang, terus pengenalan dengan cerita-cerita wayang, pengenalan dengan suara-suara larasan gamelan, gitu. Kalau cara memegang wayang yang benar itu yang gimana, Mas? Bisa dipraktekkan? Ini dalam wayang itu ada komponen ya, ini kan wayangnya. Nah, ini garannya ini namanya gapit. Di dalam gapit ini kan ada cekungan ini. Ini untuk tempat jempol. Oke. Memang didesain untuk tempat jempol. Nah, untuk ini kan untuk wayang gagah. Wayang gagah jadinya megangnya medandang biasanya. Malang kerik. Tegak gitu Iya, ya? tegak. Oke. Nah, ini di sini. Dan pertama kali itu belajarnya adalah megang wayang. Megang wayang. Padahal dalang harus menguasai banyak hal ya? Iya. Oke, yang pertama ngajarin siapa? Bapak Alip Biono, itu guru saya pertama kali. Nah, dengar-dengar katanya Mas Fadil itu dulu sering ya diajak Bapak untuk lihat wayang. Ceritanya Sering gimana banget itu? itu. Jadi dulu itu waktu TK, kalau zaman dulu Keraton Jogja itu setiap hari Sabtu ada wayangan. Kebetulan pas dulu TK itu hari Sabtu juga libur. Nah, itu diajak Bapak nonton ke keraton, tepatnya di Bangsal Sri Manganti. Setiap Sabtu nyandang Jawa gitu. Ya, pakai busana Jawa Ya, gitu ya. supaya bisa masuk dengan keraton dengan mudah. Terus saya biasanya duduk di belakang dalang sambil mengamati cerita ya kalau pas waktu itu juga tahunnya cuma seneng-seneng ke sana. Tapi sama
sambil mengamati cerita dan lain sebagainya gitu. Nah, waktu kan berarti kan pertama kali juga diajak nonton wayang. Iya. Cerita wayang siapa yang paling diingat, paling memorable lah di benaknya Mas Fadil? Sentanu, Jumenengan Sentanu. Kenapa kok suka Jumenengan Sentanu? Itu yang saya ingat dulu ya. Itu karena mewah aja gitu. Kenapa? Kesannya mewah aja gitu. Oh, mewah. Kalau tokoh wayangnya? Kalau tokoh wayang saya seneng sama. Kalau untuk sekarang Dosomuko. Dosomuko. Kalau dulu pertama paling inget tuh siapa? Pertama paling inget Werkudara. Werkudara. Iya. Sosok Werkudara yang gagah itu. Karena cerita apa itu Mas waktu itu? Kok bisa seneng Werkudara? Yang bikin berkesan apa sih? Kalau Werkudara itu saya paling berkesan adalah sifatnya, sifat dari Werkudara. Terus hatinya Werkudara, walaupun dia orangnya galak, tegas dan sebagainya, sebenarnya hatinya baik. Makanya pada saat lakon Bimo Suci itu, Bimo Werkudara itu menjadi, kalau sekarangnya itulah pemuka agama. Oh, oke. Berarti dulu yang pertama harus dipelajari adalah cara pegang wayang. Cara pegang wayang. Kemudian mengenal tokoh-tokoh wayang. Kemudian ada apa lagi? Pengenalan itu larasan gamelan. Larasan gamelan. Oh, berarti nembang juga. Iya. Sampai sekarang sudah lancar nembangnya, Mas? Insya Allah masih belajar. Insya Allah masih belajar. Karena memang harus terus belajar ya, Mas Iya. ya. Berarti kemudian cerita-cerita dari pewayangan juga memang harus hafal ya kalau dalang ya. Sebenarnya tidak dituntut harus hafal, tapi kalau hafal itu menjadi lebih baik, menjadi sangu. Ibaratnya kalau sewaktu-waktu harus besok kamu mayang dengan lakon ini, nah itu harus sudah siap. Itu. Oh, requestnya gitu ya? Iya, kalau ada request harus sudah siap. Jadi kalau punya tabungan naskah, tabungan cerita wayang itu lebih gampang. Karena udah punya gambaran gitu ya, Iya, Mas udah ya? punya gambaran. Wah, ternyata memang untuk jadi dalang tuh banyak sekali tuntutannya ya, Mas ya. Dan sampai sekarang masih berlangsung. Dan kalau Mas Fadil sendiri, sampai saat ini Mas, yang cerita teringat kan belajar tuh kan lama toh. Iya. Yang paling susah belajar di apa, Mas? Kalau sekarang saya paling susah itu masih paling masih belajar itu Titi Laras, nembang itu. Nembang ya? Iya, pada gamelan itu ada tiga laras. Slendro, patet barang, pelok barang, pelok bem. Wah, ada 3. Iya. Dan itu susah semua ya, Mas ya? Dari 3 itu sebenarnya dia itu nggak jauh-jauh. Ya, nggak jauh-jauh itu yang membuat kepleset biasanya. Malah nggak jauh-jauh itu yang bikin kepleset ya. Iya. Tapi pernah mengalami waktu dalang kepleset ada pernah? Wah, sering. Sering. Terus kalau misalnya sering kepleset lah, misalnya amit-amit kepleset, terus antisipasinya apa Mas biasanya? Biasanya itu ada banyak cara sih sebenarnya. Bisa misalnya yang kepleset itu angkatannya. Tapi nanti pas di akhir nembangnya itu harus salah itu harus benar. Jadi walaupun awalnya salah, tapi yang terakhir itu salah. Kan kalau nembang itu otomatis yang berjalan itu ada gender. Gender itu lah juga ada kembangan-kembangan itu kayak dia memainkan gender, ada nada tersendiri dan harus salah dan harus ini harus tepat, harus bener, jatuh ke nada ini. Nah, itu bisa dipasin belakangnya akhirnya. Dan bisa lagi untuk faktor kepepet itu kepepet. faktor kepepet itu dibuat dagelan biasanya. Oh, dagelan. Oh, berarti memang sudah improve ya? Iya, Tapi memang penonton tahu Mas kalau misalnya ini salah nada, maksudnya bukan pelok barang ataupun selendro itu penonton tahu ya? Biasanya yang kalau saya terus terang nggak tahu soalnya Mas, jadi entah itu dalang salah atau enggak tuh nggak tahu. Biasanya yang tahu itu malah Wiyogo. Oh, ya. Wiyogo. Kalau Wiyogonya tiba-tiba ketawa lah, itu berarti dalangnya ada yang salah itu berarti. Oke, berarti ada ilmu baru kalau dalangnya salah, itu Wiyogonya ketawa. Iya, itu mesti itu. Oke, nah berarti memang tidak mudah ya Mas ya. Nah kalau Mas Fadil sendiri, kan udah belajar dari kelas 3 SD, terus sampai sekarang. Wah, prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Mas Fadil. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol bareng Mas Fadil. Nah, Mas Fadil, seperti yang saya tanyakan sebelumnya nih, prestasi-prestasinya Mas Fadil sudah yang diperoleh apa aja? Ya, saya kebetulan itu juara 2 tingkat nasional waktu itu di UNY. Terus juara 2 tingkat DIY. Juara 2 tingkat kota, juara 1 tingkat provinsi, wayang golek itu. Oke. Wayang golek juara 1 tingkat provinsi. Berarti tiap daerah, tiap tingkatan tuh sudah ada juaranya semua ya Mas ya? Iya. Tinggal kapan ke internasional ya? Amin. Amin. Gitu ya, Mas, ya. Nah, Mas Fadil, ini kan kalau berbicara dalang itu kan tadi yang saya sebutkan banyak sekali harus dipelajari. Nah, dalang itu kan juga berarti harus mendalami karakter toh Mas? Iya. Itu harus suara-suara karakter itu kan juga beda-beda. Iya. Boleh nggak dipraktekin Mas? Ini tokoh siapa ini? Misalnya tokoh cewek, itu gimana? Cewek itu dalam dunia pedalangan itu ada 2. Yang biasanya kalau wayangnya agak ndanga itu berarti agak kemayu. Terus gimana tuh kalau dalang ini? Tobat Raden Janaka. Nah, kemayu gitu. Kemayu? Iya. Kalau sing rotok berwibawa itu Mas? Biasanya itu agak dungkluk itu agak luruh. Agak luruh itu biasanya Pangeran Janaka. Oke. Kayak gitu. Terus kalau sing lanang gagah gitu Mas? Contohnya Gathotkaca ya. Berkoco. Romo Kiai Werkudara. Wah, itu Werkudara yang ini terusan. Wah, Gathotkaca anakku gue piye. Nah, gitu. Waduh. Berarti memang ada perubahan suara juga ya? Iya. Dan itu spontan ya Mas ya kalau di Sebenarnya kalau untuk pelajaran itu ada pakemnya. Oke. Ada pakemnya sebenarnya untuk pelajaran. Tapi kalau untuk kalau sudah pentas itu menjadi pribadi masing-masing seorang dalang. Karena kan seorang dalang itu tidak semua bisa suara rendah, tidak semua bisa suara tinggi gitu. Tidak hanya itu, ternyata dalang juga memegang apa tadi Mas yang di bawah tuh? Keprak di tangan juga. Itu ngimbanginya gimana itu Mas kalau lagi main? Oh, itu harus spontan ya itu. Harus langsung udah langsung tahu. Ini harus kepraknya harus jalan. Oh, kalau yang di tangan itu namanya pelatuan. Pelatuan bunyinya dok 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 dok. Nah, itu harus sudah jalan tuh. Udah itu sendiri. Udah inisiatif sendiri, harus itu. Berarti tidak hanya menghafalkan istilahnya tokoh-tokoh, mendalami karakter, tapi menyeimbangkan antara otak, gerak tangan, dan kaki ya? Tidak, semuanya. Tangan, kaki, mata untuk melihat wayang, mulut untuk berbicara, Iya ya. telinga untuk mendengarkan gender, mendengarkan gamelan. Kalau dalam seangkatan Mas Fadil juga ada? Banyak. Saya kan di jurusan pedalangan, sekolah saya, jurusan pedalangan. Untuk teman saya ada 11 sama saya. Ada. Yang mendalang? Iya. Insya Allah itu generasinya dalang-dalang di Jogja ya? Insya Allah besok mau ujian. Oh, mau ujian? Iya, ujian kalau di sekolah saya itu ujiannya berwujud pementasan. Oh, pementasan? Iya. Wah, ini berarti akan ada pementasan. Rencananya mau mentasin apa, Mas? Saya mau ceritanya mau mengeluarkan cerita itu Dasamuka Gladak. Dasamuka Gladak? Iya. Itu ceritanya tentang apa, Mas? Dasamuka itu, kalau sebenarnya kan yang banyak orang awam tahu kan Dasamuka cuma mengejar Sinta. Sebenarnya itu yang dikejar bukan Sinta. Siapa tuh? Tapi yang dikejar itu namanya Dewi Widawati. Dewi Widawati itu bidadari. Kalau yang orang-orang awam tahu itu Widawati itu menitis kepada Dewi Sinta. Nah ini sebelum eranya Dewi Sinta. Dewi Widawati itu sudah menitis kepada Dewi Citrawati. Dewi Citrawati itu istri dari Harjuna Sosrobahu. Harjuna Sosrobahu itu adalah titisan Sang Hyang Wisnu. Nah, itu ini pengetahuan baru ya. Karena tidak semuanya anak muda sekarang paham, mengerti cerita. Dan kalau misalnya penasaran ya harus nonton pentasnya Mas Fadil. Iya, setuju nggak? Oke. Nah, Mas Fadil, kalau dalang itu kan suluk juga tuh Mas. Iya. Itu bisa nggak suluk dipraktekin di sini? Iya. Coba Mas, boleh Mas. Angler bawane ingkang sinong wati
gawe gelar. Nararya mbek Srusudira pamuk sang mangrempat suranggangkara kita umangsa. Wow, keren. Itu ceritanya tentang apa, Mas? Itu namanya suluk pamungkas. Suluk pamungkas itu biasanya untuk mau perang. Oke. Untuk mau perang. Kayak prolognya gitu, Mas? Iya, kayak penggambaran cerita untuk perang gitu. Wow. Nah, ini Mas Fadil kan sudah kelas 3 SMA. Ya. Rencana ke depannya, Mas, apa, Mas? Rencana ke depannya ya tetap di bidang seni untuk meneruskan cita-cita saya, tentunya juga membutuhkan restu dari orang tua juga. Ya, itu tetap sebisa mungkin tetap di jalur seni, sebisa mungkin. Oke, targetnya Mas ke depannya apa? Targetnya menjadi dosen lah. Amin. Dosen dalam dunia seni. Oke, nah Mas Fadil kan sebagai generasi muda ini, perwakilan generasi muda. Pesan-pesannya untuk generasi muda sekarang apa? Pesan-pesannya jangan lupa kepada dunia seni, karena apapun itu dunia seni termasuk wayang, gamelan, dan tari contohnya itu adalah kebudayaan kita. Kalau kita melupakan kebudayaan kita sendiri, lalu bagaimana kita mempresentasikan diri kita? Ya. Oke. Terima kasih Mas Fadil ini sudah berbagi bersama kami di Hasanah Budaya. Kita doakan bersama bahwa cita-cita Mas Fadil dapat tergapai tentunya, dan kemudian jangan lupa budaya kita, karena kita sebagai representasi dari budaya kita juga, khususnya budaya Jawa. Terima kasih Mas Fadil, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Pemirsa, kira-kira pendidikan apa yang diterapkan kepada Fadil, seorang dalang muda asal daerah istimewa Yogyakarta? Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan orang tua atau ayah dari Mas Fadil, yakni Pak Win. Pak Win, sehat Pak Win? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak Win, Mas Fadil kan sebagai dalang muda nih, nah, cara mendidiknya gimana itu? Sebenarnya semua berjalan secara alami saja, dalam artian sejak kecil memang Fadil saya akrabkan dengan event-event budaya, terutama wayang, baik itu wayang kulit maupun wayang orang. Itu sejak TK dia sudah saya akrabkan dengan kebudayaan itu. Dengan seringnya dia melihat, kemudian berinteraksi, kenal dengan para pemain, akhirnya tumbuhlah rasa ingin dia untuk bisa dan terlibat di dalam sebuah pementasan, dan hal itu merupakan sebuah batu pijakan bagi saya untuk mencarikan jalan supaya apa yang jadi keinginan dia itu bisa terpupuk dan menghasilkan sesuatu, kira-kira begitulah. Nah, kalau anak kecil itu kan sering untuk kondisi moodnya ini kan naik turun ya, kadang bosen. Ya. Nah, itu tips and triknya gimana agar anak itu tetap senang? Anak itu memang gampang-gampang susah. Pada suatu saat ketika semangatnya bisa membara begitu, kemudian pada suatu saat bisa turun, itu tinggal orang tua bagaimana cara memberikan stimulan aja, misalkan diberikan dalam tanda kutip iming-iming untuk dibelikan wayang kah, atau sesuatu yang memang dia kepengen, atau tidak perlu wayang, misalkan yang murah-murah, kalau kamu tetap latihan ada es krim loh misalkan, atau hal-hal yang rewardnya gitu ya. Ya, yang sederhana saja. Oke, saya dengar juga cerita dari Mas Fadil kalau Pak Win itu sering men-challenge, salah satunya dengan kardus untuk membuat wayang gitu. Apakah benar? Sejak kecil ya, artinya satu usaha untuk mengakrabkan dia itu pakai gambar wayang, itu saya print, kemudian ada, taruhlah saya print 10 tokoh gitu ya. Kemudian saya suruh menghafalkan, ini namanya Gatotkaca, ini namanya Arjuna, ini namanya Werkudara, ini Nakula Sadewa. Kemudian saya challenge, apabila
pada suatu ketika dia bisa menebak gambar itu 10 tokoh itu adalah benar semua, maka ada sesuatu yang saya berikan. Ya hal yang sederhana aja, misalkan es krim lah atau apalah. Ini kan Mas Fadil sekarang sudah kelas 3 SMA. Betul. Sebenarnya keinginan dari orang tua sendiri untuk kedepannya seperti apa? Sebenarnya bapaknya tidak mentargetkan sesuatu, artinya biar mengalir saja, biar berjalan secara alamiah saja. Mudah-mudahan dengan bekal dia menguasai salah satu cabang kesenian itu bisa menjadikan bekal dia untuk masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Artinya bapaknya tidak mentargetkan harus di bidang seni. Yang ingin saya katakan begini, kalau kita belajar kesenian, kita belajar budaya, maka yang akan kita dapat adalah pelajaran kebudayaan itu sendiri, kesenian itu sendiri, dan sopan santun. Artinya di dalam wayang pun, maka cara berbicara dia, anak terhadap ayah seperti apa, ayah terhadap ponakan seperti apa, ponakan terhadap raja seperti apa, raja terhadap patih seperti apa, patih terhadap kawula seperti apa, itu ada hal-hal yang menjadi bonus bahwa ada hal-hal secara adab sopan santun yang bisa dipelajari dari berkesenian. Oke, menanamkan unggah-ungguh, betul. Mas Win melihat regenerasi dalang saat ini tuh, kalau dari kacamata Mas Win yang penikmat seni, terus anaknya terjun di dunia dalang juga, seperti apa? Saya rasa bagus ya, apalagi di setiap kabupaten kota dia melaksanakan festival. Artinya kejuaraan di tingkat DIY itu adalah hasil dari kejuaraan di tingkat kabupaten kota. Artinya regenerasinya sangat bagus. Nah, sebenarnya kita tidak perlu khawatir akan regenerasi pelestarian pelaku seni. Yang perlu dikhawatirkan adalah regenerasi yang nanggap. Yang nonton. Yang nanggap. Oke. Karena pegelaran taruhlah khususnya wayang kulit begitu je, itu membutuhkan tempat yang cukup. Kemudian perangkat-perangkat yang mestinya ada gamelan, gamelan pun ada yang nabuh, ada kelir, ada kotak, ada wayang, ada sound system dan lain sebagainya. Artinya pada posisi sekarang itu orang tetaan, supitan ya. Supitan itu untuk nanggap wayang sudah jarang. Kemudian mantu itu nanggap wayang sudah jarang. Artinya yang kita harapkan sekarang tinggal instansi-instansi yang nanggap. Kita bagaimana caranya supaya menggugah untuk personal-personal ini tergugah lagi untuk nanggap. Oke, berarti yang dapat saya simpulkan adalah tidak perlu khawatir lagi regenerasi dalang pelaku budaya penikmat seni di Jogja khususnya, karena yang dibutuhkan adalah siapa yang bakal nanggap. Ya. Oke, Mas Win, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Hasanah Budaya. Sukses dan sehat selalu, dan semoga kegiatan yang ingin dicapai dapat segera tercapai. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Mas Win. Pertunjukan wayang tidak dapat berlangsung tanpa adanya dalang. Dalang dalam pertunjukan wayang kulit memiliki komunikasi yang unik dengan unit pendukung, perlengkapan, dan peralatan pertunjukan. Sebagai pemimpin dalam pertunjukan tersebut, dalang diharuskan memiliki beberapa keahlian demi kelancaran suatu pertunjukan pewayangan. Karena beberapa keahliannya tersebut, dalang pun mengambil peran terpenting dalam sebuah pasugatan. Melalui segala indera yang dimilikinya, dalang dapat berkomunikasi dengan orang-orang dan peralatan yang digunakan dalam pertunjukan. Meskipun tanpa skenario yang dipersiapkan, wayang tetap tampil dengan baik dan tidak pernah mengalami kendala. Bahkan dalam jangka waktu yang lama, ini adalah bentuk dari pertunjukan teater yang unik, karena meskipun tanpa skenario, pertunjukan dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir.
Pemirsa, inilah akhir jumpa kita di Khasanah Budaya episode kali ini. Terus saksikan Khasanah Budaya yang akan hadir setiap minggunya dengan beragam informasi menarik seputar budaya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Akhirnya saya Husein Jonegoro harus pamit undur diri. Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.